Imam Malik rahimahullah pernah ditanya orang tentang arsy itu. Mereka bertanya kepada Imam Malik, bagaimanakah arsy Allah itu? Kata Imam Malik, al-arsyu ma'lumun. Arsy Allah itu jelas, artinya maklum, diketahui. Karena disebutkan dalam Quran, arsy. Tapi bagaimana, di mana, bagaimana bentuknya, nah itu nggak ada yang tahu Imam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin sekalian, surah Al-Furqan surat nomor 25 sampai ayat 58. Sampai ayat 58. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالبلغ مروا كراما.
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سميا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Para hadirin, ayat yang ke-58, hendaklah kita bertawakal kepada Allah yang Maha hidup, la yamut, yang tidak mati, wasabbih bihamdih, dan hendaklah kita senantiasa bertasbih memujinya. Kemudian yang ke-59 ialah Allah yang alladzi khalaqas samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan Allah pula yang menciptakan di antara keduanya, langit dan bumi, dalam tempo fi sittati ayyamin, selama 6 hari. Kita tidak tahu harinya ini apa, hari dunia atau hari hitungan di akhirat, tapi yang jelas Allah katakan 6 hari. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. Kemudian tsumma stawa, kemudian Allah bersemayam al-arsy di arsy. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya orang tentang arsy itu. Mereka bertanya kepada Imam Malik, bagaimanakah arsy Allah itu? Kata Imam Malik, al-arsyu ma'lumun. Arsy Allah itu jelas, artinya maklum, diketahui. Karena disebutkan dalam Quran, arsy. Tapi bagaimana, di mana, bagaimana bentuknya, nah itu nggak ada yang tahu, kata Imam Malik. Ya. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di arsy. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Fas'al bihi, maka tanyakanlah, ya. Tanyakanlah kepada orang-orang yang lebih mengetahui. Fas'al bihi, tanyakanlah tentang arsy tadi itu. Khabira, kepada orang yang paham. Maksudnya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, persoalannya ialah kita tidak harus dan tidak diwajibkan mengetahui arsy itu seperti apa. Iya. Jadi andai kata kita nggak paham sama sekali pun, kita nggak berdosa. Karena nggak ada tuntutan kita harus paham dan harus mengerti gimana bentuknya, di mana letaknya, nggak ada. Ya, karena yang paling penting ini ayat selanjutnya ini. Ya. Bahwa Allah itu punya arsy, ya. Seperti yang kata Imam Malik tadi itu. Buat kita nggak usah kita menggali-gali yang macam-macam begini begitu, karena apalagi orang-orang yang mempelajari ilmu kalam gitu ya, itu senang tuh ya, semakin jelimet makin senang mereka ya, padahal agama itu tidak ada yang jelimet itu kita, karena Rasulullah mengatakan, kata Rasul, ad-dinu yusr, agama itu mudah, nggak ada dipersulit tuh ya, kadang-kadang kita sini mempersulit tuh ya. Makanya lanjutannya, wa idza qila lahum usjudu 60, dan apabila dikatakan kepada mereka, usjudu lirrahman, hendaklah kalian sujud kepada Ar-Rahman.
Artinya Allah yang maha pengasih. Qalu, kemudian mereka bertanya, wa man rahman? Mereka bertanya, siapakah Ar-Rahman itu? Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau, artinya kepada Nabi Muhammad, yang engkau diperintahkan ya kepada kami pun bersujud kepadanya. Wa zadahum nufura, dan mereka semakin jauh dari apa? Nufuran, semakin jauh dari kebenaran yang mereka dapatkan. Kenapa? Itu tadi, karena mereka tidak serta-merta apa perintah Allah dijalankan, tapi justru banyak takut macam-macam. Para hadirin, ini kalau kita baca di rumah ya hendaknya kita sujud ini. Ini pas ayatnya pas sujud sini. Kalau Quran dulu ada tandanya tuh. Ya, ada tandanya sujud. Kemudian ada yang tanya, kalau kita sujud itu apa yang dibaca? Macam-macam. Ya, tapi yang jelas kalau kita nggak hafal ya baca ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggak hafal juga baca subhanallah wa bihamdih sudah. Intinya itu sujud. Ya, walaupun ulama khilaf ya, ada yang mengatakan pakai takbir dulu, tapi yang paling sore, yang paling banyak pendapat ulama enggak, langsung aja begitu ayatnya ini begitu nufura sudah menghadap kiblat sujud langsung. Banyak ya dalam surat Hud ada 2 sujud tuh. Oleh karena itu ya tidak usah mempersoalkan di mana aras segala macam Allah itu seperti apa, tapi yang jelas apabila dikatakan kepada mereka sujudlah lirrahman, sujudlah kepada Ar-Rahman, qalu, mereka masih bertanya, wa mar-rahman anasjudu lima ta'muruna, apakah kami harus sujud yang kau perintahkan kepada kami? Para hadirin, kita lanjutkan ayat 61 sekarang. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan. Maha suci Allah atau Allah yang maha kuasa yang menciptakan di langit burujan, gugusan bintang, gugusan bintang gemintang. Wa ja'ala fiha, dan Allah menjadikan pula dari gugusan bintang tadi itu sirajan. Sirajan itu sebagai cahaya yang diambil oleh matahari. Jadi matahari sendiri pun mengambil cahaya itu dari bintang. Dan bintang itu sangat jauh dari kita, makanya kecil itu, padahal bintang itu lebih besar dari matahari. Wa ja'ala fiha sirajan, dan Allah jadikan fiha dari gugusan bintang tadi itu sirajan, matahari yang bersinar. Kemudian wa qamaran munira, dan Allah menjadikan pula dari bintang-bintang tadi itu wa qamaran, dan bulan munira yang bersinar, yang bercahaya. Nanti boleh ditanyakan kepada ahlinya deh ya. Jadi mereka bagaimana menjelaskan matahari bersinar, macam-macam lah. Para hadirin, kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa selesai malam ini. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang khilfatan, saling berganti satu sama lain. Kadang malam, kadang siang, kadang malam. Khilfah itu pergantian. Untuk siapa? Liman arada, untuk orang-orang yang ingin yadzakkara, orang-orang yang ingin mengambil pelajaran.
yang sering sudah kita jelaskan, ya orang-orang yang merenungkan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Dalam surah Ali Imran ayat 190 itu 190 itu tanda orang-orang yang cerdas kata Allah. Nah di sini khilfatan bergantian gitu ya. Liman arada bagi orang yang kepingin, yang ingin ayyadhkara, orang-orang yang ingin mengambil pelajaran zakar, atau arada syukur, dan orang-orang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin berbahagia, kita lihat ya di ujung ayat zakar, orang-orang yang merenung, atau arada syukur, adalah orang yang mau bersyukur. Artinya semua yang terjadi di alam raya ini bagi orang-orang yang mengerti dan faham itu, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita jelaskan, seandainya kalau nggak salah dalam surah Az-Zumar itu Allah jadikan malam sampai hari kiamat malam, gimana kira-kira? Atau sebaliknya kata Allah jadikan terus sampai hari kiamat siang terus. Ya kalau nggak salah surah Az-Zumar itu ada. Berhadirin, tapi bergantian pada malam itu bagi orang-orang yang ingin merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang senantiasa bersyukur kepadanya. Kemudian lanjutan ini yang disebut dengan ibadur rahman, ya. Ibadur rahman ini Allah jelaskan sifat-sifat mereka. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Yang disebut dengan ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang pengasih, alladzina yamshuna 'alal ard, yang mereka itu apabila berjalan di permukaan bumi ini haunan, dengan rendah hati. Haunan, dengan rendah hati, artinya tidak ada kesombongan sedikit pun. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan kalau ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh menyapa mereka, maksud menyapa di sini mengejek mereka, qalu, mereka menjawab salama, mereka jawab dengan ya salam, begitu aja. Para hadirin yang berbahagia, kita coba kita gali sedikit. Jahlun itu artinya bodoh, baik secara pendidikan, atau bodoh dalam artian tidak menerima kebenaran. Ya, salah satu contoh yang paling jelas itu Abu Jahal itu. Abu Jahal itu di kalangan mereka, artinya di kalangan orang-orang Quraisy dipanggil apa? Abul Hakam. Panggilan Abu Jahal itu bukan Abu Jahal, panggilan di kalangan mereka. Di kalangan orang-orang Quraisy disebutnya dengan Abul Hakam, bapak yang paling bijaksana. Jadi bagi mereka Abu Jahal itu orang yang bijaksana. Bahkan Abu Jahal ini pun termasuk orang yang didoakan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berdoa, karena kan Abu Jahal itu namanya Amr, sementara Umar bin Khattab namanya Umar. Jadi Rasul mendoakan, ya Allah, jadikanlah Islam ini menjadi hebat di antara dua orang ini, dua Umar ini. Yang dikabulkan Allah adalah Umar bin Khattab. Tadi Umar bin Khattab kan sama kan, musuh juga sama Rasulullah. Tapi setelah dia Islam, Masya Allah, ya dia yang membela, luar biasa, Umar bin Khattab ya. Para hadirin, kita ceritakan sedikit. Pada waktu mereka ingin menguasai Ka'bah, ya, mereka masuk segala macam. Nah, pada waktu itu ribut di antara kaum muslimin dengan dengan orang-orang kufar ini. Orang muslim ingin naik ke Ka'bah itu ingin mengumandangkan adzan atau mengumandangkan bahwa mereka telah memeluk agama Islam. Sementara Abu Jahal CS keras juga, sampai Abu Jahal naik. Kata Abu Jahal, nggak bisa, kalian nggak bisa naik. Ya, ini kami yang menguasai. Nah, pada waktu itu berbahagia, paman Rasulullah, walaupun umurnya lebih muda dari Rasul, namanya Hamzah. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib ini
Beliau ini statusnya paman dari Rasulullah walaupun umurnya masih muda. Nah, Hamzah ini yang paling ditakuti oleh Abu Jahal. Iya. Begitu Abu Jahal melihat Hamzah sudah ngeper, Bang. Kalau bahasa anak muda sekarang sudah ngeper itu. Akhirnya Abu Jahal sebenarnya Hamzah naik ke atas. Hamzah nggak pakai nanya kenapa kamu nggak pakai nanya lagi, langsung digampar sama dia. Langsung ditampar sama sama Hamzah bin Abdul Muthalib itu, jatuh Jahal langsung. Langsung kata siapa? Kata Hamzah ini, "Al'an, ketahuilah sekarang kalian, ana ala dini Muhammad ibn Adam." Padahal belum masuk Islam, belum. Pada Hamzah ini belum menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah. Tapi pada waktu dia melihat orang-orang Quraisy kufar Quraisy mengganggu Ka'bah tadi itu, bahkan dia memukul Abu Jahal, kata dia bilang, ana ala dini Muhammad." Aku di atas agama Muhammad. Padahal belum masuk Islam waktu itu. Iya. Para hadirin yang berbahagia. Dan Hamzah ini pula orang yang Masya Allah. Ya. Pada waktu Umar bin Khattab ingin menyatakan diri masuk Islam, tapi kan dalam keadaan marah-marah Umar waktu itu kan di rumahnya nih sama adik kandungnya. Itu Umar datang ke rumah Rasulullah, menggedor pintu Rasulullah, gedor-gedor. Yang membukakan siapa? Yang membukakan Hamzah. Jadi Hamzah ini termasuk yang di kalangan bangsa Quraisy ditakuti waktu itu. Kata Hamzah, kalau kamu datangnya baik-baik, silakan masuk. Tapi belum, kalau kamu datangnya macam-macam, lebih baik kita pegulat ya kata. Bila kita keluar kata Hamzah, kita pegulat. Tapi ternyata memang Umar bin Khattab betul-betul mau ingin ketemu Rasulullah. Dia menyatakan diri masuk Islam. Ya, dan Masya Allah berbahagia Hamzah ini, ya, yang oleh siapa? Ustadz dari Jakarta, Ustadz Adi Hidayat itu dengan kawan-kawannya dia menyaksikan langsung. Dia bilang pernah melihat jenazah siapa namanya? Hamzah ini. Ya, karena di Jakarta, di Mekah, di Uhud itu pernah terjadi banjir besar sampai akhirnya kuburan itu banyak terbongkar, termasuk kuburan Hamzah ini. Termasuk kuburan Hamzah ini Masya Allah terbongkar juga. Dan subhanallah itu pas. Ya. Di sini darahnya masih mengucur. Kan ditombak sama Wahsy itu kan. Darahnya masih mengucur, tersenyum. Ya. Jadi Allah mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat. Jangan kamu katakan orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Enggak, kata Allah, dia masih hidup. Ya. Itu akhirnya oleh pemerintah Saudi, oleh Ustadz Adi Hidayat itu dia melihat langsung, dia bilang Masya Allah. Ya, kalau sudah Allah yang ceritakan pasti itu. Jadi Sayyidina Hamzah itu berbahagia Masya Allah. Ya. Ternyata darahnya masih mengalir coba. Padahal orang sudah mati ya. Sudah mati sekian tahun, udah 1400 tahun sudah. Bahkan digambarkan oleh Rasul nanti mereka-mereka yang berjuang mati fisabilillah, begitu dibangkitkan pada kiamat, kata Rasulullah, dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing di hari kiamat nanti, mereka masih megang senjata tuh. Jadi seolah masih merasa apa? Masih merasa perang masih mereka. Itu Masya Allah orang-orang yang mati syahid seperti itu, Masya Allah. Ya. Para hadirin, itulah sekelumit ya cerita Hamzah itu. Ya, karena Hamzah itu kan sampai digelar oleh Rasulullah. Hamzah itu kan mendapat gelar yang luar biasa dari Rasulullah. Para hadirin, yang kita ingin jelaskan lagi di sini ialah jahil tadi itu. Padahal Abu Jahal bukan orang jahil, bukan. Nah, jadi jahil itu bisa pengertiannya memang secara, kalau bahasa sekarang akademik, memang goblok, memang bodoh gitu ya. Tapi bisa saja orang yang tidak menerima kebenaran dari Allah SWT walaupun dia punya titel yang bererot, titelnya banyak tuh, tapi di mata Allah tetap orang ini jahil. Ya. Bahkan dalam Al-Quran itu ada kalimat juhal, ya, atau jahul, ya, zaluman. Ya, dalam surat Hajab tuh ayat Allah menawarkan kepada bumi, kepada langit, manusia yang berani menerima tanggung jawab. Allah katakan wa kana insan zaluman jahula. Itu jahul itu sekat mubalaghah. Jahul. Ada syakur dari ala wazan fa'ul gitu ya.
ada syakur, ada sabur. Itu wazannya wazan fa'alat yang menunjukkan itu betul-betul gitu loh. Kalau nama orang Arab ada abud itu, abud itu. Abud itu artinya orang yang sangat menghambakan diri kepada Allah. Ya cuman di Indonesia kan diterjemahkan abud itu jadi nggak enak gitu loh. Ya jadi wanabud yang ya macam-macam. Padahal abud itu sama dengan abid. Ya kan ada fa'il, ada fa'ul. Jadi abud itu artinya orang yang sangat menghambakan diri kepada Allah. Sekali lagi, nah orang yang bodoh itu ialah orang yang tidak mau menerima Islam di mata Allah. Betapapun pintarnya dia, itu bodoh. Ya, jahul. Nah, kalau orang-orang yang orang-orang yang bodoh-bodoh seperti ini mengejek orang Islam segala macam, jangan dilayani. Ya, semakin mereka banyak ngomong semakin kelihatan gobloknya. Sekarang aja nih, nggak usah saya sebutkan namanya apa, jemaah sudah tahu semua itu. Lihat di HP itu, ya yang membela ini perempuan di Bali ini nggak pakai jilbab, tapi nggak pakai jilbab, nggak ada yang pakai peci segala macam ini. Ternyata mereka nggak ada yang memperkosa. Ya sudah nggak usah saya jelaskan, paham aja itu. Ya orang bayaran biasa ngomong begitu. Itu orang bayaran benar-benar, nggak usah heran gitu. Jadi tergantung betapa kencangnya bayaran ya segitu omongannya dia. Ya, tapi itulah karena mereka nggak sadar bahwa dia sebentar lagi juga akan diambil malaikat nanti, malaikat maut. Ya, bagaimana tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, bahkan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan, idza nataqas safihu, kalau orang yang bungul, orang yang goblok bicara kata Imam Syafi'i, atau mencela kamu atau bertanya kepadamu kata Imam Syafi'i, gimana? Fala tujibhu, jangan dijawab. Imam Syafi'i itu, karena beliau kan berhadapan dengan umat terus. Kata Imam Syafi'i, kalau orang-orang itu bertanya atau ngomong nataqas safihu fala tujibhu, jangan dijawab. Fa inna khaira jawabihi, maka jawaban yang paling bagus kita Syafi'i ialah as-sukutu, diam. As-sukutu diam, atau bahasa kita dengarkan aja sampai nyemuyak seorang begini. Ya. Ini yang repot berbahagia sudah bungul, sok pintar, gimana tuh? Gimana tuh? Kalau orang bungul, tahu dianya bungul, bagus, sadar dia. Ini yang repot, bungul, sok pintar. Ya, itu kalau kita melayani pinggang kita sakit sebelah pinggang kita. Karena enggak, kenapa? Karena enggak ada yang bisa diungkapkan kecuali apa? Kecuali itu tadi. Kalau pakai bahasa Jogja ngeyel, mau ngeyel yang penting gimana caranya. Nah ini tahap. Ya. Makanya berbahagia kalimat Quran itu lihat, ada juhal, ada jahul dalam Quran itu. Ya, nah kalau orang-orang jahil ya mengucapkan macam-macam, kata Allah, qalu, maka jawablah omongan mereka itu dengan apa? Salam artinya ya sudah, salam artinya tinggalin aja, biarin aja. Ya, kalau kata Musyafi itu kalau mereka ngomong, kata Musyafi jangan dijawab. Bahkan yang saya meneruskan fa inna khair jawabihi as-sukut. Jawaban yang paling bagus diam. Kemudian yang kedua, ibadur rahman itu cirinya ialah walladzina yabituna, mereka yang begadang di waktunya yang mereka bangun malam, li rabbihim, untuk Tuhan mereka, sujadan wa qiyama, mereka sujud dan berdiri, maksudnya salat malam. Di sini maksudnya salat malam, bangun tengah malam. Ya, dia menyesali perbuatan dia, menyesali kesalahan dia, diingat. Karena yang paling tahu tentang kesalahan kita siapa? Kita sendiri. Yang paling tahu tentang kesalahan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, yang paling tahu siapa? Diri kita sendiri, sama Allah tahu. Ya, makanya di tengah malam itu dia sudah bangun tengah malam, dia merenung. Makanya Rasul menjamin, kata Rasul, orang yang bangun tengah malam cuma 2 rakaat, dia melaksanakan sholat 2 rakaat cuma, tapi penuh dengan perundungan, penuh dengan penyesalan. Itu kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, tapi menangis karena merasa dirinya kurang ibadah, kurang merasa kurang terus. Bukan dalam arti menangis yang bukan. Tapi menangis semata-mata karena merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah katakan walladzina yabitu. Makanya yabitu itu bata dalam bahasa bermalam. Makanya rumah disebut dengan baitun. Baitun itu tempat kita bermalam, tempat kita tidur. Itu bait. Ya.
Nah, orang-orang yang bangun malam, ya mereka entah itu zikir, entah itu istighfar, entah itu baca sholawat, entah, masya Allah, ya. Kenapa? Karena kalau orang yang biasa bangun malam begitu berbahagia, ya itu masya Allah, ya. Kalau istilah almarhum siapa dulu, Zainuddin MZ itu, ya beliau mengibaratkan waktu itu belum seperti sekarang handphone. Dulu kan kalau kita mau nelpon tuh harus ke kantor telepon. Saya masih di Jogja waktu itu. Itu betul, kalau mau nelpon tuh, kalau mau nelpon abah tuh mesti agak tengah malam dikit tuh, karena sambungan tuh kosong. Jadi agak cepat lah nyambungnya. Ini istilah Jainuddin ya. Artinya kalau kita bangun malam itu kita berdialog langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu enak. Ada rasa ketergantungan, ada rasa kurang, rasa salah, segala macam. Merasa diri kita lemah segala macam. Jadi kalau sudah tertanam perasaan seperti itu, akhirnya apa namanya, titik banyak mata tuh nggak berasa, nggak bakal berasa. Persis kalau kita mau pertama kali ke Mekah tuh, itu saya perhatikan setiap orang tuh begitu sampai di kota Mekah, begitu melihat Ka'bah tuh itu nggak terbendung air mata, itu otomatis tuh. Kita perhatikan kiri kanan, masya Allah. Begitu melihat Ka'bah langsung nggak bendung air mata. Jadi ada kerinduan yang begitu mendalam gitu, masya Allah. Ya. Tapi sebaliknya, mohon maaf nih, sebaliknya ada juga orang yang subhanallah, ya, yang nggak bisa melihat Ka'bah. Dulu orangnya di sini sering nih. Ya, cuman sekarang karena ada apa namanya, ada pandemi sebenarnya ini nggak pernah hadir lagi dia. Di Masjid Taqwa pun nggak hadir. Namanya Muhammad Ali, orang Probolinggo. Probolinggo itu kan bahasa hariannya kan bahasa Madura. Iya. Itu dia cerita waktu dia mau umrah tuh dia ke rumah, Ustaz doakan saya gini-gini. Saya bawa bapak saya. Bagus saya bilang. Jadi bapaknya ini dibawa ke sana. Saya sendiri juga heran waktu itu, saya ngomong enak aja, saya bilang, Pak Ali, satu aja saya minta. Pak Ali jangan marah, yang kedua sabar, banyakin sabar. Saya nggak tahu, rupa-rupanya bapaknya ini mohon maaf lagi mudanya itu preman, bukan preman, preman. Jadi bapak ini preman rupanya, tukang palak macam-macam. Subhanallah, berbahagia abahnya ini. Makanya dia waktu saya ceramah di sini waktu itu dia bilang, betul, omongan Ustaz betul ya. Ternyata bapak saya ini ngamuk asal saya bawa keliling tuh. Dia bilang saya bawa keliling ngamuk. Kamu nih bikin saya capek, saya udah tua, ngapain keliling-keliling kayak begini? Enggak melihat Ka'bah di sampingnya. Jadi kata Pak Ali itu, masya Allah saya nangis katanya. Bapaknya nggak bisa melihat Ka'bah coba. Ya Allah. Terus karena ingat pesan Ustaz, saya nggak marah, saya terus aja katanya. Akhirnya satu saat hilang, bapaknya ini hilang, nggak ada. Waduh, kata Pak, gimana saya mencari nih? Jadi kata-kata kawan-kawan yang umrah itu sudah gini aja Pak Ali masuk kamar aja dulu. Ya, masuk kamar. Udah, dia sambil di kamar tuh ambil wudhu, ambil 2 rakaat sambil berdoa, ya Allah temukan orang tua saya. Nggak taunya nih bapaknya Pak Ali nih di depan pintu depan pintu hotelnya. Kalau sini di situ lah. Itu subhanallah, bapaknya tuh nggak lihat Pak Ali masuk, nggak melihat apa namanya hotelnya itu. Iya. Ngomel. Wah, pokoknya ngomel bambang segala macam lah. Akhirnya dia bilang, sudah saya sabarkan, saya suruh masuk katanya. Saya suruh masuk, tapi saya dalam kondisi menangis, saya minta terus sama Allah. Dia bilang, ya Allah, sadarkan bapak saya. Rupanya saat itu dijabah langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira tengah malam katanya, nih, jawab bapaknya, Li, kita ke sana katanya. Maksudnya ke Ka'bah. Bapak ngapain bah? Dia bilang sudah, saya ikut kamu katanya. Akhirnya kata Pak Ali, saya bawa lagi menunya, saya bawa top lagi. Langsung dia kaget, oh yang namanya Ka'bah ini tuh, melihat sudah. Jadi doa seorang anak tuh dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat katanya langsung. Dan setelah itu enggak pemarah lagi, enggak ada muring-muring lagi, enggak ada marah-marah lagi, enggak ada ya
kan ngomongnya kan dalam bahasa Spanyol ya. Kan Spanyol Indonesia itu kan Madura. Ya kan? Maduranya guring. Guring mana itu? Ya. Jadi ternyata bahasa Madura itu dengan bahasa Spanyol ada kesamaan. Jadi bahasa Spanyol Indonesia itu Madura. Jadi kata Pak Ali, Masya Allah, saya nggak bisa terbendung lagi air mata nih. Bisa melihat Ka'bah. Kata bapaknya, oh yang namanya Ka'bah ini tuh. Ya, para hadirin, kenapa kita ceritakan ini kan cerita itu bukan untuk kata meledek orang lain, tapi apa? Untuk apa? Iktibar, pelajaran buat kita. Karena kalau kita melakukan hal yang sama, nggak mustahil, kita pun akan demikian juga. Ya. Enggak, berarti malam ini nggak bisa selesai malam ini ya. Para hadirin yang berbahagia, lihat, ya, yang mereka bermalam-malam kata lirabbihim untuk Tuhan mereka sujadan wa qiyaman, mereka yang sujud dan qiyam, artinya mereka yang sholat malam. Ya, makanya kata Fudail bin Iyad itu, yang saya ceritakan subuh kemarin tuh, kata Fudail bin Iyad itu, kebahagiaan kamu tuh waktu malam. Andai kata Allah tidak bikin malam gimana? Kami nggak punya kebahagiaan katanya. Karena mereka sedang munajat, kayak sholat tahajud, sholat malam segala macam. Sujadan wa qiyaman. Kemudian selanjutnya 65 walladzina yaquluna, dan mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami, isrif 'anna, jauhkanlah dari kami adzab jahannam, azab neraka jahannam. Ya, jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Inna adzabaha, karena sesungguhnya azab neraka jahanam itu kana gharama, ya, kana gharama, siksaan yang gharam, yang kekal bagi orang-orang kafir, maka selama-lamanya, ya, padahal akhirat itu sudah akhir segala-galanya. Jadi kalau mereka selamanya di sana mendapatkan siksa terus. Ya, kalau di dunia siksanya sementara selama hidup ya, kalau sudah meninggal selesai. Tapi kalau orang-orang kafir, Allah katakan inna adzabaha kana gharama. Ini adalah siksa yang paling menyakitkan dan selama-lamanya. Innaha, sesungguhnya neraka jahanam itu, kata Allah, innaha, kembalinya ke jahanam. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Ya. Sesungguhnya neraka jahanam itu saat yang paling buruk, mustaqarran, tempat pulang, wa muqama, ada tempat tinggal yang paling jelek itu adalah neraka jahanam. Makanya kadang-kadang gitu ya, kita merasa ngeri gitu loh. Ada artis yang enak aja ngomong, dia bilang, gue juga nggak pengen masuk surga, ya, mendingan gue di neraka aja katanya. Soalnya banyak teman-teman banyak di sana katanya. Ya Allah, kadang-kadang ngomong itu sama wartawan makin diangkat sama dia, kegirangan dia. Ya Allah, para hadirin bahagia, karena ada manusia yang seperti ngeledek begitu gitu loh. Iya. Makanya kita salut sama siapa? Sama petinju legendaris Muhammad Ali itu. Muhammad Ali itu bahagia setiap dia ada terngiang-ngiang untuk melakukan kejahatan, melakukan maksiat itu, Muhammad Ali itu. Karena kan asupan makanan yang dimakan itu kan luar biasa tuh. Luar biasa artinya untuk menimbulkan syahwat segala macam. Itu mengantisipasinya bagaimana Muhammad Ali itu? Diambil korek api sama dia. Mancis itu diambil sama dia. Terus tangannya dulu kaget kan? Wah sakit. Kata Muhammad Ali, ini baru korek api segini pedasnya bagaimana neraka. Ya.
Kalau kalau pian ya, ada bisi buku sering ulun madahkan pada gitu. Silakan pian beli buku judulnya Tanbihul Ghafilin. Artinya peringatan bagi orang-orang yang lalai. Itu banyak tuh cerita tentang neraka jahanam. Aduh, bukan apa-apa, kita baca itu bukan masalah kita harus menangis atau takutan, bukan. Artinya ini gambaran dari Allah, masya Allah nih. Itu baru gambaran seperti itu. Bagaimana kejadian sebenarnya? Iya. Sebentar dulu, ada kelupaan, ada syair tuh. Bagus syairnya, cuman ya ngaranya lupa, kalau mau lagi diingat nanti deh insyaallah. Ya. Para hadirin, ya, Allah gambarkan, lihat, innaha, sesungguhnya saat tempat yang paling buruk, mustaqarran, tempat untuk menetap, wa muqaman, dan tempat tinggal. Ya jelas lah. Ya. Kemudian Allah jelaskan lagi sifat-sifat ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Dan mereka-mereka yang apabila membelanjakan hartanya lam yusrifu, tidak berlebihan. Walam yaqturu, dan juga tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi di tengah-tengah, ya. Nah, para hadirin yang berbahagia, yang tidak berlebihan ini dalam belanja, yang urusannya, maaf ya, urusan kita belanja buat keperluan rumah segala macam, itu yang tidak boleh berlebihan. Tapi kalau yang namanya orang-orang yang menyumbang untuk jalan Allah, entah itu untuk pendidikan, untuk masjid, anak yatim segala macam, itu nggak ada berlebihan, nggak ada. Ya, nggak ada berlebihannya. Jadi berapa aja silakan, boleh aja, mau lebih dari yang lain silakan aja. Ya, yang kita terharu pada hari berbahagia, ada orang yang punya perusahaan kaos dalam tuh, kaos 77 tuh, kaos 77 sama peci ini. Ya, orang Chinese tapi Muslim, orang Chinese yang Muslim. Dan ini orang di samping itu punya perusahaan lain, dia orang kaya. Jadi waktu dia menikahkan anaknya itu, orang mengira sudah ini paling enggak yang di sebelahnya Hotel Indonesia tuh di Jakarta, namanya lupa saya. Ya, Sheraton apa namanya lupa deh. Ya, bayangan orang sudah ini pasti mewah nih. Ya, nggak taunya begitu datang undangannya apa? Begitu undangannya datang, nggak taunya mengadakan pernikahan dan pestanya itu di mana? Di panti asuhan anak yatim. Masya Allah, di panti asuhan anak yatim. Ya. Jadi anak yatim diberi makan sama dia, orang-orang yang menjaga di sana, kemudian dikasih duit, dan sampai hari ini. Ya, jadi nggak terpesona dengan gemerlap yang macam-macam ya. Kalau artis lain biasa nanti sekian miliar. Ya. Yang sekarang nih siapa? Yang mantunya Anang itu, yang ada halilintarnya tuh, hampir saban Sabtu Minggu di setel. Apa manfaatnya? Kadang saya bingung orang, apa manfaatnya gitu loh. Wala manfaat wala apa segala macam. Ya, tapi yang begitu tuh nggak ada ekspos itu. Yang tadi yang saya ceritakan, antum bayangin aja, pada orang ini kaya raya. Iya, dia punya perusahaan macam-macam. Ternyata dia mengadakan pesta pernikahannya setelah sudah ijab kabul selesai di mana? Di panti asuhan anak-anak yatim. Anak-anak yatim diajak makan sama dia. Begini kan luar biasa begini nih. Iya, artinya mereka menyadari gitu. Iya. Kenapa? Karena kita nggak lama dipikirnya. Teman ya, kalau orang sugih takajud beda. Iya, kan beda dengan takajud sugih dengan sugih takajud kan beda. Ya kalau pasarannya beda kan. Sugih takajud artinya bang sugih, artinya dari mulai kan anak udah sugih, tapi kalau sugih takajud. Nah, makanya bahasa Banjar ini masya Allah, kalau perlu pasarannya suruh bikin kamus bahasa Banjar. Nah, bahasa Banjar ini masya Allah mahal. Ya, kita tambahkan sedikit berbahagia. Antara gugur tuh, gugur, ada teh jerungkup, ada teh simbaya, apa lagi?
Hah? Tajuramba apa lagi? Tati harap. Macam itu semuanya adalah jatuh, gugur kan? Tapi jatuhnya itu beda-beda. Ada tasimbaya, ada tajerungkup, apa lagi? Kalau tatilukup gimana tatilukup? Sebab ulun terus terang mendengar kata-kata itu sudah hampir jarang sudah. Hampir jarang sudah. Ya. Di rumah ngobrol sama anak-anak bahasa Indonesia di rumah. Sama ibunya bahasa Indonesia karena pakai bahasa Jogja. Di keluarga jarang mendengar kata-kata itu. Kalau dulu kan banyak tuh memori kita, Masya Allah. Para hadirin, kita sedikit lagi kita kembali ke ayat, ya. Jadi orang-orang yang musyrif itu artinya orang-orang yang berlebihan itu dalam hal yang tidak benar. Makanya kata Imam Syafi'i, hatta bahasa kitanya nih, hatta 1.000 rupiah keluar, tapi untuk maksiat itu royal itu. Kata Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i mengatakan hatta yang keluar kalau duit kita nih, hatta yang keluar cuma 1.000 perak, tapi untuk maksiat itu kata beliau royal itu. Itu boros namanya. Berapapun yang kita keluarkan untuk ketaatan kepada Allah, bukan boros, bukan. Tapi kan jarang. Ya, jarang berbahagia. Kita doakan nih siapa yang di Jakarta nih. Itu kan oleh pihak gereja yang di seberang Istiqlal itu nggak mengakui dia. Padahal dia dulu calon pendeta di situ. Calon pendeta dulu. Ya, tapi kan entah kenapa di tengah jalan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Sekarang dia pemimpin orang-orang yang mualaf itu. Ya. Para hadirin berbahagia, Masya Allah. Dia buka rumah makan tuh ya di Jakarta sekian, di Singapura sekian, baru buka lagi di Bosnia, ya, baru buka lagi di Jeddah, ya. Dia nyumbang itu yang miliaran tuh kayaknya kayak membuang 1 miliar tuh kayak membuang 1.000 rupiah aja, ya. Dia bilang apa? Oh, mau itu bukan punya saya kok, cuma saya dititipi katanya. Padahal ini mu'alaf orang ini mu'alaf, Masya Allah. Tapi Allah kasih keyakinan begitu tinggi, begitu kuat, Masya Allah. Iya. Kalau kemarin dia diwawancari sama siapa? Bukan diwawancari, dia kepengen ngobrol sama Ustaz Abdul Somad. Iya, sama Abdul Somad ngobrol. Sampai Abdul Somad sendiri geleng-geleng sama dia, Masya Allah. Iya. Karena dia merasakan gitu, gantinya itu langsung dari Allah. Iya, dia bilang saya merasakan ganti itu langsung dari Allah. Iya, waktu yang terjadi di Jogja kemarin itu apa? Yang ada di Jogja kemarin yang bukan gempa apa tuh? Ya, itu dia ngucurkan dana langsung dikeluarkan, dia langsung 1 miliar keluar sama dia. Habis, langsung nggak masalah. Iya, karena dia bilang rezeki itu Masya Allah. Saya sendiri bingung kadang-kadang dia bilang gitu. Kalau kita ngisi pulsa listrik ya, ngisi pulsa listrik itu kalau kita beli di Indomaret atau kita beli di mana namanya di Alfamart itu kalau harga 50.000 pasti 52.500 setengah, 52 setengah, jadi 2.500. Kalau sama dia itu ngisi pulsa sampai kita ngisi pulsa 3 juta ngisi pulsa ini, maunya kita ngisi pulsa itu cuma 300 perak. Biaya administrasinya itu cuma 300 perak coba. Ya, semakin dia mendalami Islam, semakin yakin dia kepada Allah. Nah, ini kan memupuk keyakinan kan bukan gampang memang. Iya, artinya dia menemukan Islam yang begitu luar biasa, Masya Allah, dia praktekkan dalam kehidupannya. Ya, kita tinggal mendoakan lagi, mudah-mudahan dia tetap dalam Islamnya, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para hadirin, ya, sekali lagi mereka orang-orang yang ibadur rahman tadi, kalau mereka berinfak artinya membelanjakan hartanya lam yusrifu, tidak berlebihan. Ini dalam arti belanja biasa. Tapi kalau sudah yang namanya jalan Allah, fisabilillah, itu enggak ada batasan. Ya, artinya kapan aja. Walam yaqturu, juga tidak terlalu pelit. Ya, wa kana baina dzalika qawama. Ya. Tetapi di antara keduanya. Ya. Makanya orang pernah nanya kepada salah seorang sahabat Rasulullah. Salah sahabat Rasulullah ditanya oleh sahabat yang lain, siapakah manusia paling rugi? Ya, kata dia, al-bakhil, orang yang bakhil.
Bakhil itu kalau bahasa Banjarnya apik. Apalagi? Apalagi? Engken ya, engken. Engken apik itu. Ya. Para hadirin berbahagia. Kenapa? Karena engken apik itu ternyata itu penyakit itu. Ya. Tapi anehnya begitu untuk maksiat berapa aja keluar sama dia. Ya, saya nggak usah cerita, nggak sebutkan namanya, nggak usah. Masya Allah itu waktu di Jakarta dulu, saya ingat banget. Itu kalau sudah mengeluarkan, ada orang minta-minta dari masjid, dari musala, dari madrasah datang, itu 10.000 dipikirin sama dia. Ya Allah, kenapa banyak banget tadi? 10.000 loh. Tapi giliran diajak kawannya ke diskotek, diajak untuk maksiat, diajak untuk main judi segala macam, itu keluar jutaan, biasa aja dia. Ya, itu kalau orang apa namanya, makanya kata sahabat tidak apa? Al-bakhil, orang yang bakhil itu ba'idun min Allah. Orang yang bakhil itu kata sahabat Nabi ini, ba'idun min Allah, orang yang jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, dan jauh dari manusia. Mana ada manusia senang dengan orang bakhil? Enggak ada. Iya. Kemudian wa ba'idun minal jannah, dan jauh dari surga. Wa qaribun minan nar, dan dekat dengan neraka. Itu orang bakhil. Iya. Para hadirin berbahagia. Ya, jadi kalau sudah berinfak artinya yang lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yaqtud, tidak terlalu pelit. Wa kana dzalika baina dzalika qawama. Tapi dia berusaha sebaik mungkin di tengah-tengah secara wajar, ya. Para hadirin, waktu kita sudah lewat sampai ayat 67 ya, 67. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.